Saya pernah dengar bahwa salah satu Unisula, terlebih dari Fakultas Hukum Unisula, banyak banget yang jadi kepala daerah. Tidak sedikit juga alumni Fakultas Hukum, terutama yang pasca sarjana itu menjadi kepala daerah. Demikian pula yang menjadi kepala kejaksaan, kemudian menjadi kapolres di daerah-daerah, bahkan juga cukup banyak yang menjadi anggota legislatif ya di berbagai daerah. Nah, kita punya mahasiswa juga dari India, lalu juga dari Bangladesh, kemudian juga dari terakhir itu Pakistan. Ya, Pakistan, dari Pakistan juga. Dan sangat disayangkan kalau memang teman-teman calon mahasiswa itu tidak memilih Fakultas Hukum Unisula. Sayang sekali. Warida, Bincang Inspirasi dan Literasi Unisula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Lip Lovers yang lagi ada di rumah? Sehat ya? Baik, hari ini jumpa lagi dalam podcast Library Unisula bareng saya Ellen. Dan sebelumnya kita salam dulu, salam literasi. Telah hadir bareng sama saya hari ini adalah seorang dekan yang super inspiratif menurut saya, karena beliau memiliki achievement yang luar biasa baik secara personal maupun institusional. And without overdue, please welcome Dekan Fakultas Hukum Unisula, Bapak Dr. Haji Jawade Hafiz, SMH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Eren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa dulu teman-teman di Blogger. Salam literasi. Salam literasi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik saja. Alhamdulillah, hari ini kita bakal ngulik banyak tentang Fakultas Hukum Unisula. Yang konon katanya, ladies and gentlemen, adalah salah satu fakultas hukum terbaik di Indonesia. Sebelumnya, Bapak boleh ceritakan sedikit tentang filosofi dari Fakultas Hukum Unisula? Ya, filosofi Fakultas Hukum Unisula itu sesuai dengan moto yang dicanangkan di universitas ya, yaitu membangun generasi Bismillah, membangun generasi hero ummah, dengan tagline agama yes, prestasi oke. Dan alhamdulillah sekarang di Fakultas Hukum itu terdapat 4 program studi ya, di mana 4 program studinya itu ya alhamdulillah semuanya sudah unggul. Keren. Ya, ini berkat kerjasama semua pihak ya, termasuk Mbak Erin juga punya. Alhamdulillah. Kalau Fakultas Hukum Unisula sendiri Pak sudah berapa tahun berdiri kira-kira nih? Ya, diberdasarkan satu dokumen yang ada bahwa Fakultas Hukum Unisula tepatnya berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1963. Dan sekarang ya sudah berusia kurang lebih 61 tahun. Alhamdulillah di usia ke-61 tahun Fakultas Hukum Unisula ini terus menapaki berbagai prestasi, terutama di kalangan para mahasiswa. Tingkat kepercayaan publik alhamdulillah luar biasa. Dari tahun ke tahun target yang kita peroleh selalu terlampaui dari target universitas dan target fakultas. Demikian pula dengan distribusi mahasiswanya, hampir seluruh daerah yang masuk ke Fakultas Hukum Unisula itu ya berasal dari berbagai daerah di tanah air. Terwakili dari seluruh Indonesia. Ya, alhamdulillah terwakili dari seluruh Indonesia. Bahkan untuk program studi pasca sarjana kita sudah merambah kepada luar negeri ya, beberapa negara sahabat yang sudah kita jalin dalam bentuk kerjasama penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi khususnya di Fakultas Hukum. Begitu. Alhamdulillah. Nah, saya dengar ini Fakultas Hukum Unisula adalah salah satu fakultas hukum yang masuk jajaran fakultas hukum terbaik di Indonesia. Kira-kira kenapa nih Pak? Ya, alhamdulillah memang selaku dekan dan bersama seluruh pejabat struktural di Fakultas Hukum Unisula yang terdiri dari 4 program studi ya, mulai dari program studi sarjana S1 dengan akreditasi unggulnya, kemudian magister ilmu hukum, magister kenotariatan, dan doktor ilmu hukum keseluruhan sudah berada pada peringkat akreditasi unggul. Bahkan beberapa tahun yang lalu dilakukan akreditasi internasional ya, dari ASIK juga meraih satu peringkat akreditasi primer yang setara dengan unggul untuk Indonesia. Nah, kalau ditanya persoalan prestasi dari Fakultas Hukum ini, tentu
Pertama, tidak lepas dari kerjasama Sekuritas Akademika Fakultas Hukum Unisula di bawah kepemimpinan seorang dekan dibantu dengan wakil dekan bersama ketua dan sekretaris program studi yang ada. Dan sekarang saya diamanai selaku dekan di Fakultas Hukum Unisula. Kita terus melakukan satu inovasi dengan merambah lebih luas kerjasama dengan beberapa negara. Sehingga sekarang ini kita sedang merancang ingin mewujudkan yang namanya internasionalisasi program studi Fakultas Hukum di Unisula ini. Sekarang sedang kita sedang kita desain, dan saya sudah minta saran, arahan dan juga motivasi atau support dari Bapak Rektor kita tentang program internasionalisasi di Fakultas Hukum Unisula itu. Beberapa hal yang sudah coba kami benahi, mulai dari infrastrukturnya yang seluruh ruang kelas kita tingkatkan kapasitas dan kualitasnya ya, termasuk fasilitas yang tersedia di dalam. Sudah pastilah di dalamnya kita buat senyaman mungkin suasananya, mulai dari suasana kebersihan, keindahan, kenyamanan, dan yang lebih penting lagi lebih sejuk. Lebih sejuk. Ya. Environment-nya bagus. Maka kata Ayal, Fakultas Hukum Unisula menjadi jajaran fakultas hukum terbaik di Indonesia. Dengan adanya Pak Jawade, dengan berbagai macam programnya, insya Allah teman-teman sekalian yang ingin merasakan atmosfer keilmuan yang luar biasa bisa gabung di Fakultas Hukum Unisula. Baik Bapak, kira-kira lip lovers yang ada di rumah, kenapa sih harus bergabung menjadi mahasiswa Bapak di Fakultas Hukum? Ya, karena memang kita kepingin dari generasi muda, usia-usia usia dimasuk di perguruan tinggi, kita menyediakan satu sarana dan satu sistem pendidikan yang cukup memadai ya, mulai dari tenaga edukasinya, tenaga kependidikannya, kemudian program-programnya. Dan sangat disayangkan kalau memang teman-teman calon mahasiswa itu tidak memilih Fakultas Hukum Unisula. Sayang sekali. Ternyata dalam perjalanannya sampai sekarang di usia ke-61 tahun ini luar biasa. Alhamdulillah, animo masyarakat terutama generasi muda. Betul. Sampai dengan hari ini jumlah mahasiswa yang diperoleh oleh Fakultas Hukum Unisula dalam 4 program studi sudah di atas 1.500. Wow, capaian luar biasa. S1 saja sudah 600 lebih. Wow. Sarjana S1. Jadi kalau digabung dengan pasca sarjana ya kurang lebih 1.500. 1.500. Jadi kalau mau nyari koneksi nggak usah kemana-mana, Fakultas Hukum Unisula, lip lovers ya. So Bapak, boleh digambarkan sedikit kira-kira kalau di Fakultas Hukum pola pembelajarannya seperti apa, dan kira-kira profil lulusannya seperti apa, baik S1 maupun di program pasca sarjananya? Ya, yang pertama di dalam program pembelajaran jelas kita mengacu kepada regulasi pemerintah ya, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi termasuk di Fakultas Hukum. Khusus program studi Fakultas Hukum itu memang ada spesifikasi model penyelenggaraan pendidikan kita dengan tetap mengacu pada regulasi pemerintah. Yang pertama tentu penyelenggaraan pendidikannya menggunakan sistem hybrid, dan itu dibenarkan di dalam regulasi pemerintah. Artinya di satu sisi mahasiswa boleh mengikuti perkuliahan secara offline, yang pada sisi lain bila mana mereka berasal dari berbagai daerah yang jauh, tanpa mengurangi kapasitas dan kualitas ilmu yang diperoleh, mereka diperbolehkan mengikuti by online. Dan kita selenggarakan secara simultan bersamaan. Itulah yang namanya hybrid ya. Jadi mahasiswa ada yang di kelas bersama dengan dosennya, kemudian yang lainnya bisa mengikuti by online. Itu mengenai penyelenggaraan pendidikan. Nah, yang kedua tentang kapasitas dosennya sudah 100% ya, 100%. Doktor ya? Ya, sudah doktor ini. Alhamdulillah. Doktor. Dan sekarang kita sedang mendorong untuk meningkatkan jenjang akademik para dosen menuju guru besar. Sampai dengan hari ini di Fakultas Hukum guru besarnya sudah mencapai di atas sekitar hampir 20. Hampir 20 guru besarnya ya.
Dan ini semua memberikan kontribusi di dalam penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Hukum Unisula, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jaringan komunikasi terus kita bangun, salah satu cara melalui pemberdayaan atau menghidupkan wadah-wadah komunikasi alumni dengan alma mater Fakultas Hukum. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya bulan Mei, dalam rangka Milad Fakultas Hukum Unisula, saya selaku Dekan Fakultas Hukum sudah melakukan pengukuhan terhadap pembentukan pengurus alumni Fakultas Hukum dari 4 prodi ya. S1 saya bentuk pengurus alumninya, kemudian Magister Ilmu Hukum ada alumninya, Kenotariatan saya bentuk pengurus alumninya, bahkan program doktornya. Dan luar biasa animonya, ternyata para alumni itu juga sudah lama merindukan ada sarana-sarana, wadah-wadah yang bisa digunakan oleh mereka untuk saling berinteraksi, dan itu cukup efektif di dalam memperluas jaringan kerjasama Fakultas Hukum dengan berbagai elemen yang ada, termasuk dengan luar negeri. Jadi salah satu yang memudahkan Fakultas Hukum melakukan kerjasama dengan Fakultas Hukum di negara-negara lain itu peran serta dari para alumni kita. Siapa? Apalagi mereka banyak yang berkarir di beberapa negara ya. Dan beberapa waktu yang lalu Bapak Rektor mengajak pejabat struktural Fakultas Hukum itu untuk berkunjung ke negara tetangga kita di Timor Leste itu. Dan itu juga kita punya banyak mahasiswa di sana, banyak alumni kita di sana. Kemudian juga kita punya mahasiswa juga dari India, lalu juga dari Bangladesh, kemudian juga dari terakhir itu Pakistan. Ya, Pakistan, dari Pakistan juga. Dan itu kira-kira beberapa mahasiswa, dan dalam waktu dekat saya bersama program studi Magister Ilmu Hukum sedang merancang untuk bisa masuk ke negara-negara bekas jajahan Soviet ya, salah satu di antara adalah Uzbekistan. Kita sedang merintis untuk ke Uzbek itu. Katanya di sana luar biasa, surganya dunia gitu. Surganya dunia, kan ada yang bening-bening ya Pak Dekan ya. Bening-bening surganya dunia. Nah, selain itu Pak Dekan, saya pernah dengar bahwa salah satu Unisula, terlebih dari Fakultas Hukum Unisula, banyak banget yang jadi kepala daerah sebagai profil lulusan yang luar biasa, karena Fakultas Hukum ternyata juga mencetak generasi-generasi yang mampu bertanding atau bersaing di kancah pemilihan kepala daerah. Ya, kalau itu memang benar berdasarkan data yang ada pada kami, bahwa tidak sedikit juga alumni Fakultas Hukum terutama yang pasca sarjana itu menjadi kepala daerah. Demikian pula yang menjadi kepala kejaksaan, kemudian menjadi Kapolres di daerah-daerah, bahkan juga cukup banyak yang menjadi anggota legislatif ya di berbagai daerah. Nah, ini semua merupakan potensi yang turut membesarkan Fakultas Hukum Unisula. Makanya tidak heran kalau sekarang animo masyarakat begitu tinggi, karena saya berusaha keras untuk melibatkan para alumni di dalam berkontribusi terhadap alma mater di Fakultas Hukum Unisula. Bahkan kita punya alumni juga ada yang sekarang menjadi penyidik di KPK ya. Penyidik KPK, kemudian juga salah satu guru besar kita juga ada yang menduduki jajaran di instansi penegak hukum, baik di kepolisian, kemudian di kejaksaan maupun di lembaga peradilan. Inilah yang menjadi kebanggaan Fakultas Hukum Unisula, karena ternyata para alumninya itu meskipun mereka sudah sibuk dengan profesi masing-masing, mereka juga tetap mempunyai kepedulian yang luar biasa terhadap alma maternya. Kontribusinya baik moral maupun material, bahkan tidak tanggung-tanggung mereka menawarkan apa yang bisa kami bantu. Itulah yang menyemangati saya dan seluruh pejabat struktural di Fakultas Hukum untuk terus melakukan inovasi, melakukan pembenahan dalam rangka terus meningkatkan kapasitas dan kualitas. Siap. Begitu. Ya, tapi saya kira semua proses itu tidak terlepas dari peran Pak Dekan, karena beliau sangat menyengkuyung, bahasa Jawanya ya, mengayomi baik students maupun para alumninya, sehingga mereka memiliki sense of belonging begitu ya Pak Dekan ya, sehingga mereka masih sangat dekat dengan Fakultas Hukum Unisula. Baik Pak Dekan, satu pertanyaan yang kira-kira
sebagai bagian dari Nisula yang dipimpin oleh Bapak Rektor Profesor Dr. Haji Gunarto SMH yang sangat bervisi dan misi luar biasa sekali. Kira-kira apa keunggulan dari Fakultas Hukum Unisula dibandingkan dengan fakultas hukum lain? Ya, berangkat dari inovasi, inspirasi, dan motivasi dari Bapak Rektor kita ya, Profesor Dr. Haji Gunarto SMH yang sangat inspiratif dengan kinerja yang luar biasa, kemudian prestasi yang diraih juga luar biasa. Sekarang ini kan sudah hampir 100% ya. Program studi yang ada di Unisula di bawah kepemimpinan Pak Rektor itu meraih peringkat unggul ya. Nah, apa yang beliau lakukan selaku rektor dan kami di Fakultas Hukum itu terus terinspirasi dan termotivasi. Terlebih beliau juga pernah menjadi dekan di Fakultas Hukum ya, yang sangat banyak peninggalan-peninggalan beliau yang terus kami kembangkan. Sehingga dengan kinerja beliau, dengan support dari beliau, membuat kami di Fakultas Hukum itu terus semangatnya semakin tinggi. Semakin tinggi. Inovasi-inovasi yang terus kami juga coba lahirkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan daya saing Fakultas Hukum Unisula. Sekarang ini saya sedang fokus untuk merealisasikan yang namanya internasionalisasi Fakultas Hukum Unisula di dalam penyelenggaraan Tridharma, dimulai dengan pertukaran mahasiswa yang dulu pernah dilakukan, kemudian saya akan lanjutkan, kemudian juga kolaborasi di dalam penelitian, kemudian juga kolaborasi di dalam penulisan artikel untuk jurnal internasional, dan kolaborasi di dalam pengabdian masyarakat serta visiting profesor. Nah, kelima komponen itulah yang sekarang sedang saya seriusi bersama teman-teman pejabat struktural di Fakultas Hukum untuk kita realisasikan. Dan alhamdulillah gagasan kami untuk mewujudkan internasionalisasi Fakultas Hukum ini mendapat respon dan dukungan yang sangat serius dari Bapak Rektor. Bahkan beliau setiap kali kalau saya bertemu, beliau menanyakan sampai sejauh mana Pak Dekan implementasi dari internasionalisasi Fakultas Hukum. Karena memang beliau sangat visioner ya, sangat visioner, yang itu menyemangati kita di bawah. Itu juga yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman Fakultas Hukum bahwa Bapak Rektor kita sudah begitu visioner dengan berbagai macam prestasi yang luar biasa, ya kita harus mengikuti jejak beliau gitu, melahirkan inovasi-inovasi, dan peringkat Fakultas Hukum yang sekarang dimiliki kita tidak bisa berhenti di situ, harus terus maju, harus terus berkembang, dan daya saing lulusan kita harus kita pacu terus. Inilah berbagai kegiatan-kegiatan, inovasi-inovasi yang terus kami coba lakukan di dalam rangka memperkuat ya daya saing Fakultas Hukum, utamanya lulusan Fakultas Hukum. Dan alhamdulillah dari data yang ada, lulusan kita itu ya seperti disampaikan Pak Rektor, itu kurang dari maksimal 3 bulan ke bawah itu masa tunggunya ya, Pak, masa tunggunya. Dalam istilahnya Mbak Eren kan masa idah ya. Ya, kalau masa idah yang dalam agama kan 40 hari ya. Kalau ini masa tunggunya cukup 3 bulan. Bahkan ada yang belum lulus sudah dipesan ya Pak Dekan, booking gitu loh. Kamu kerja di tempat saya. Ini ada karena ada kita juga memberikan bekal yang namanya skill khusus ya, atau soft skill kepada calon lulusan kita sebelum mereka di wisuda atau sebelum mereka dilepas. Kita berikan satu kegiatan tambahan yang sifatnya lebih praktis ya, lebih praktis, mengarah kepada praktisi. Misalnya ada pelatihan jurnalis, kemudian ada pelatihan praktek hukum, lalu ada pelatihan peradilan semu dan seterusnya. Ini juga bagian yang ikut memperkuat daya saing lulusan kita. Karena terbukti di lapangan, menurut data lulusan Fakultas Hukum Unisula ketika terjun ke masyarakat, rata-rata mereka bukan belajar bekerja, tapi sudah siap bekerja. Itu. Iya, dikasih tugas A, dia sudah bisa gercep ya, tanpa bertanya lagi bagaimana caranya, kapan. Enggak, dikasih tugas tidak bertanya kapan, tidak bertanya bagaimana, tapi tugasnya oke, iya kerjakan, dan hasilnya
sangat memuaskan pimpinan yang beri pekerjaan, memberi tugas itu. Nah, inilah bagian-bagian yang terus kami sosialisasikan kepada masyarakat. Jadi itu yang memang terus kami bangun ya dalam rangka memperkuat daya saing lulusan dan juga terus meningkatkan kapasiti di dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kita. Saya dengar ini satu-satunya PTS terbaik di Jawa Tengah. Fakultas Hukum ini punya satu jurnal terindeks Scopus, Pak Dekan. Iya, Fakultas Hukum itu setiap prodi memiliki jurnal ya, minimal 2 jurnal yang seluruhnya itu adalah sudah terakreditasi. Ya, ada yang Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, bahkan Sinta 5. Nah, khusus jurnal hukum memang setelah kami tanya, kemudian dari data yang ada, sejauh ini yang saya tahu untuk perguruan tinggi swasta di Indonesia baru Fakultas Hukum Unisula yang memiliki jurnal terindeks Scopus. Ya, Fakultas Hukum Unisula untuk PTS. Ya, jadi Fakultas Hukum pertama yang memiliki jurnal terindeks Scopus. Dan terus terang, Mbak Eren, dengan kita punya jurnal terindeks Scopus ini, itu permintaan atau kiriman artikel-artikel naskah yang supaya masuk di jurnal itu luar biasa jumlahnya. Ngantrinya udah sampai berapa tahun, Pak Dekan anyway? Kalau kita mengacu kepada standar kapasitas setiap edisi publish jurnal itu mungkin bisa sampai 2-3 tahun ke depan. Antri. Dan itu memang padahal mereka siap membayar biaya berapa, yang penting bisa segera terpublish itu. Tapi kan kita selaku pengelola kan tidak bisa segabah itu. Harus tetap menjaga norma-norma penerbitan jurnal, juga memperhatikan juga kualitas ya. Tidak bisa semaunya terbit. Enggak, makanya tetap berlaku yang namanya sistem koresponden. Betul. Antara pengirim naskah kepada pengelola jurnal, dan korespondennya bukan sekali 2 kali. Berkali-kali. Iya, dan itu reviewernya itu memang karena kita jurnal internasional, jaringannya dengan para reviewer di beberapa negara itu juga terus kami pelihara dengan baik. Beberapa bulan yang lalu kan kami mengundang di dalam event miladnya Fakultas Hukum yang ke-61, tepatnya bulan Mei yang lalu. Itu mengundang beberapa narasumber dari beberapa negara ya, untuk 3 event itu dalam waktu 3 hari, kalau tidak salah 12 ya. Ada 12 narasumber dari 12 negara. Wow, yang kita hadirkan. Iya, 3 hari. 3 hari. Jadi satu hari itu rata-rata 3 sampai 4 narasumber. Speakers ya, wow. Itu dan ternyata dari situ setelah di upload, respon publik luar biasa, besarnya. Itulah salah satu faktor mengapa sekarang jumlah mahasiswa Fakultas Hukum Unisula itu luar biasa. Naik. S1 saja sudah di atas 600. S1 baru S1, belum paskanya. Betul. Nah, itulah yang jadi sebagai dekan Fakultas Hukum, saya bersama teman-teman pejabat struktural di Fakultas itu sangat mensyukuri atas nikmat ini, karena ini juga tidak lepas daripada doa kita semua, doa pimpinan universitas, doa pimpinan di pengurus yayasan Badan Kehormatan Agung, doa para orang tua kita, dan doa teman-teman semua. Khususnya para Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Hukum. Jadi sekarang para dosen Fakultas Hukum, tenaga kependidikan itu nyaman. Harmonis banget gitu, betul-betul ya, kita keluarga, ada persoalan-persoalan kita bicarakan bersama. Dan tambahan satu lagi, Mbak Eren, saya sudah laksanakan untuk mengimbangi antara spiritual dengan ilmu pengetahuan umum. Kita udah laksanakan kegiatan pengajian setiap 2 minggu sekali. Itu untuk mengimbangi ya kolbu para dosen dan tendik dengan ilmu pengetahuan, supaya apa? Supaya di dalam bekerja itu mereka paham betul bahwa kita bekerja ini di samping mendapatkan reward ya, juga ada nilai spiritualnya, ada nilai pahalanya. Dan ini yang saya selalu sampaikan kepada para dosen, para tenaga pendidikan, ayo kita kerja bersama di Fakultas Hukum, kita bangun yang namanya kekuatan soliditas di fakultas,
kita bangun fakultas ini dengan baik, kita yakinkan publik bahwa kita melaksanakan pekerjaan di Fakultas Hukum itu adalah benar-benar sangat serius. Satu hal yang saya suka dari Pak Haji, Dr. Haji Jawadi Hafiz, beliau adalah super humble, sosok yang super humble. Beliau dari tadi kita ngobrol nggak pernah claiming bahwa ini adalah kerjaan saya, tapi seluruh komponen dalam Fakultas Hukum. Tidak hanya beliau yang bekerja. Nah, ini yang saya suka sekali dengan beliau, sosok yang inspiratif tapi sangat humble. Bapak, kalau kita hubungkan percakapan kita hari ini dengan peran serta dari Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Bambang Tribawono, kira-kira support fasilitas apa yang dirasakan oleh Fakultas Hukum sehingga teman-teman Lip Lovers bisa segera gabung nih di Fakultas Hukum? Oke. Support dan dukungan dari Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung sekarang di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Bambang Tribawono itu sangat-sangat besar, sangat luar biasa. Mulai dari infrastruktur sampai dengan motivasi dalam rangka memajukan Fakultas Hukum itu. Ini sangat sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Rektor kita ya, Profesor Dr. Haji Gunarto SMH. Ada beberapa di antara yang diseriusi oleh Ketua Yayasan di dalam memberikan support kepada Fakultas Hukum, karena memang beliau juga sebelum dia Ketua Yayasan kan juga pernah menjadi dekan Fakultas Hukum ya. Dan saya sangat apresiasi luar biasa ya, dalam waktu tidak terlalu lama beliau punya legacy di Fakultas Hukum itu. Apa legasinya? Yang pertama adalah penambahan satu gedung di Fakultas Hukum itu yang luar biasa lah ya, 3 lantai. Sangat representatif itu, ya. Dan sangat representatif di dalam pengembangan Fakultas Hukum. Apalagi kita sekarang sedang menuju internasionalisasi ya. Itu yang pertama legasinya. Yang kedua legasinya adalah penanaman yang namanya semangat kerjasama. Penanaman tentang bagaimana kita menjaga kekuatan bersama untuk melindungi, memelihara institusi kita supaya ke depan lebih maju. Dan itu yang bagian yang saya lanjutkan ya sebagai penerusnya. Dan itu juga sudah ditanamkan juga sebelumnya oleh Bapak Rektor kita ketika beliau menjadi Dekan Fakultas Hukum. Jadi sekarang ini kalau Fakultas Hukum dinilai banyak prestasi kemudian besar, itu tidak lepas dari tangan-tangan dingin beliau Profesor Dr. Gunarto, kemudian Bapak Dr. Bambang Tribawono, yang sekarang saya diamanai untuk saya lanjutkan dan mengembangkan. Itulah beberapa legacy, dan Pak Rektor waktu dekan juga banyak legasinya. Apa legasinya beliau ketika di Fakultas Hukum? Satu, beliau yang melahirkan Magister Ilmu Hukum. Kedua, beliau melahirkan Magister Kenotariatan. Ketiga, beliau melahirkan yang namanya program Doktor Ilmu Hukum. Bahkan Prof Gun sendiri ketika memimpin Fakultas Hukum, beliau lah yang mampu fakultas pertama yang memiliki peringkat akreditasi semuanya unggul dan juga akreditasi internasional dengan peringkat primer. Inilah yang betul-betul saya selaku dekan yang diamanai beliau, saya jaga betul, saya pelihara betul, dan serius juga untuk terus melakukan pengembangan inovasi-inovasi itu. Yang terakhir, semua ini tidak lepas dari kerjasama semuanya. Apalah arti seorang dekan kalau tidak disupport oleh seluruh komponen yang ada di Fakultas Hukum. Maka saya selalu mengajak semuanya, ya kita maju ya maju bareng. Betul. Kita meraih prestasi ya kita rasakan bareng. Demikian Mbak Ellen. Siap. Pak Dekan, saya sudah merinding mendengarkan semua cerita Pak Dekan. Nah, Lip Lovers, kira-kira ada pertanyaan satu nih Pak Dekan. Kira-kira kalau kita sudah kerja nih Pak Dekan, tapi masih pengen kuliah, ada solusi nggak Pak Dekan? Wadah. Udah kerja sih masih pengen kuliah, ada solusinya, dan memang regulasi pemerintah memungkinkan, dan itu yang juga kami terus lakukan, yaitu kita menyelenggarakan yang namanya program Recognize ya, pembelajaran lampau, yang mana ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sudah bekerja tetapi ingin meningkatkan jenjang pendidikannya. Boleh, dan di dalam program RPL namanya atau Recognize pembelajaran lampau itu, kemudahannya yang pertama, mereka bisa mengikuti perkuliahan dari tempat kerja masing-masing. Kan kita masih menggunakan model hybrid ya.
Kalau Distance learning. iya, kemudian mahasiswa misalnya kangen dengan kampus mau datang, oke silakan. Sekali tempo mau dari kantornya masing-masing, oke silakan by online. Itu yang namanya program pembelajaran RPL ya, recognize pembelajaran lampau. Yang kedua, dari segi waktu menyelesaikan studi S1 misalnya, bisa mendapatkan keringanan waktu belajarnya sebesar 50%. Oh, lebih cepat ya, Lebih cepat 50%. Misalnya S1 ditempuh dalam waktu 3,5 tahun misalnya, ya 50% dari 3,5 tahun sudah selesai. Kan sangat efektif. Ya, ini sejalan dengan tujuan negara kita kan mencerdaskan Kehidupan bangsa. Dan itu juga sesuai dengan konstitusi kita kan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Nah ini kan bagian yang kita coba terjemahkan sekaligus merespon apa yang telah diatur di dalam regulasi pemerintah khususnya penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi nggak ada soal, silakan saja. Dan ini yang juga kita lakukan. Mereka dari Papua misalnya, dari Aceh, mereka bisa belajar di Fakultas Hukum Unisula. Solusi selalu ada di sana. Selalu ada solusi dengan tetap berpegang pada regulasi pemerintah. Siap. Itu yang penting. Nah, pertanyaan satu lagi Pak Dekan, mahal nggak Pak kalau saya mau kuliah di sana Pak? Sangat murah, sangat murah. Karena pendidikan itu kan tidak yang namanya pendidikan tujuannya mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan orang, ya tidak diukur dari harus mahal. Iya. Pasti terjangkau. Kemudian sistem pembayarannya juga kan tidak harus misalnya pertama mendaftar sekaligus harus lunasnya, bisa setiap bulan ya, atau setiap semester atau setiap tahun boleh. Jadi ada masa-masanya dan semua itu cukup lunak kok. Alhamdulillah, saya selalu mengatakan kepada mereka yang merasa keberatan tentang biaya pendidikan, saya bilang, Mas, Mbak, yang namanya pendidikan itu tidak pernah ada ruginya. Betul. Yang kedua, yang namanya orang sekolah, belajar, kuliah, soal biaya, insya Allah pasti ngasih jalan. Yang penting itu kuncinya apakah kita serius atau tidak. Jadi keseriusan, kesungguhan itu yang saya menentukan orang itu sukses atau tidak. Betul. Betapapun besarnya banyaknya biaya yang disediakan oleh orang tua, kalau kitanya tidak serius, tidak sungguh-sungguh untuk meraih satu prestasi yang lebih baik, nggak akan bisa. Sebaliknya, betapapun sulitnya ekonomi orang tua, kalau kita ada semangat belajar, kita ada kesungguhan untuk mencerdaskan diri kita, mau sekolah, mau kuliah, insya Allah ada jalan. Maka kata kuncinya adalah kemauan. Kemauan yang kuat untuk meraih satu prestasi yang tertinggi, itulah kuncinya. Jangan pernah berhenti untuk meraih satu cita-cita hanya karena tidak punya biaya hari ini. Karena uang ekonomi sesungguhnya mengikuti daripada kemauan kita untuk berusaha. Jadi ikhtiarlah cara maksimal, jangan pernah berhenti selama kita masih punya fisik untuk bisa berbuat sesuatu. Tidak ada usaha yang sia-sia. Betul. Sekecil apapun usaha itu pasti ada manfaatnya. Allah buatkan jalan. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pemberi. Kita bisa buktikan berapa banyak orang ya tertatih-tatih ya menyelesaikan studinya, tapi dia serius, dia sungguh-sungguh, dan di salah satu dia selalu berdoa kepada Allah. Esoknya dia diberikan jalan. Alhamdulillah. Apakah dia dengan mampu membayar dari rezeki dia yang tidak duga-duga, atau institusi memberikan kelonggaran? Karena you saya lihat serius, you saya lihat pandai, maka biaya akademik you free, yang penting you selesaikan. Oke. Banyak cara untuk meraih sebuah kesuksesan. Karena Fakultas Hukum juga menyediakan banyak beasiswa ya Pak. Ada beasiswa. Ya. Ada beasiswa. So Gen Z, gak usah khawatir Lip Lovers, karena pada intinya adalah investasi terbaik untuk diri kita adalah pendidikan. Baik Pak Dekan, kira-kira kalau saya mau mendaftar, daftarnya kemana? Silakan, bisa daftar langsung ke admin Fakultas Hukum Unisula, ya. Kemudian bisa juga melalui marketing universitas. PMB Unisula ya. PMB Unisula. Iya. Banyak cara. Atau kalau misalnya kesulitan, ada di antara dosen yang punya kontak personnya, bisa lewat itu konfirmasi saja. Nanti dosen yang menindaklanjuti ke bagian pendaftaran. Tidak ada hambatan apapun kalau mau masuk Fakultas Unisula. Tadi kuncinya, jangan pernah berhenti berusaha untuk meraih sebuah prestasi. Siap. Sesulit apapun, kalau kita yakin bisa, insya Allah
ada jalan. Tidak ada usaha yang tidak yang sia-sia. Lip lovers, manjata, wajata. Baik Pak Dekan, obrolan kita sudah luar biasa sekali. terima kasih. Narasi terakhir untuk closing statement. Kira-kira kita masih Agustusan nih ya. Pak Dekan, pesan-pesan untuk Gen Z, untuk para generasi penerus bangsa. Kira-kira closing statement untuk memberikan semangat untuk mereka apa Pak Dekan? Ya, kepada para generasi muda ya, spesial mahasiswa saya Fakultas Hukum Unisula. Yang pertama, mari kita song-song masa depan bangsa yang lebih baik, dimulai dari kita sebagai generasi penerus, karena masa depan bangsa itu sangat tergantung kepada generasi penerusnya. Kalau generasi penerusnya itu cerdas, generasi penerusnya itu adalah kuat, yakin, dan pantang menyerah, maka itulah cerminan masa depan bangsa kita. Untuk itu, selamat hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Kita adalah anak bangsa, kita adalah pewaris dari generasi pendahulu kita. Maka ayo kita bergandeng tangan semua, menyatukan langkah, menyatukan tekad, menyatukan tujuan, yaitu Indonesia ke depan menjadi negara yang terbaik, mampu melindungi dan mengayomi seluruh masyarakat dan warga negaranya. Demikian, terima kasih. Wow, terima kasih Pak Dekan. Baik Lip Lovers, hari ini kita sudah ngobrol dan ngulik banyak banget tentang Fakultas Hukum Unisula. And I do believe sekarang lagi penasaran banget, segera saja kunjungi PMB Unisula CID untuk segera gabung di Fakultas Hukum Unisula. Baik Lip Lovers, pastikan kalian juga selalu akses e-search-nya Perpustakaan Unisula. Kalau mau nugas atau penelitian bisa banget langsung ke web Perpus, dan alamat Perpusnya yakni library.unisula.acid. Baik, dan akhir kata saya Eren bersama dengan Pak Dekan. Sebelumnya kita tutup dengan salam literasi dulu. Siap. Salam literasi. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Biru Waridah, Mencari Inspirasi dan